Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Akhir-akhir ini di mana-mana banyak sekali membahas dan mempersoalkan tentang pemimpin di negeri yang kita cintai ini. Beliau Bapak Prabowo sebagai pemimpin Republik Indonesia saat ini, mari kita doakan bersama semoga beliau diberikan kekuatan, pertolongan, serta kemudahan dalam memimpin negeri ini yang kita cintai. Jangan lupa bagi kalian nih yang baru menemukan channel ini, mohon doa serta dukungannya ya. Kalian cukup like, komen, dan subscribe ini, dan saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semuanya, amin. Berbicara soal kepemimpinan, hal ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Maka atas dasar itu kami Al-Fakir sangat tertarik, dan berikut akan kami bahas menurut sudut pandang ilmiah. Namun jangan Anda skip video ini ya, karena setiap pembahasan itu saling berkaitan, dan nanti di akhir video maka akan kita simpulkan bersama. Pemimpin dan kepemimpinan, hal itu memiliki peran penting dalam hal menciptakan ketertiban, terciptanya suatu keadilan sosial, serta terciptanya kemajuan bersama di tengah-tengah masyarakat. Pertama-tama kami sampaikan informasi dari Al-Quran, yaitu sebagai referensi utama juga sebagai petunjuk agar terciptanya makna-makna yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Baik, berikut kami bacakan dulu referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Di sini Allah mengabarkan kepada seluruh malaikat. Kata Allah, ini saat semana isun jailun jadiakan fil ardi dalam bumi khalifah, itu sebagai seorang khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah atau seorang pemimpin di muka bumi. Lalu para malaikat itu menjawab, qalu dawuh sopo para malaikat, ataj'alu fiha, apatah jenengan bakal dadiaken Gusti fiha ing dalam bumi man tawi sapane wong yufsidu fiha, iku wong-wong kang bakal ngerusak fiha ing dalam bumi. Malaikat pada protes. Kata para malaikat, ya Allah, apakah engkau itu akan menjadikan seorang makhluk atau manusia di muka bumi? Mereka itu ya Allah suka merusak, wa yasfiqu dima'an, dan mereka juga di muka bumi itu suka ribut, suka saling menumpahkan darah di sana itu. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, sedangkan kami ini ya Allah semuanya itu nurut selalu bertasbih dan mensucikan namamu. Lalu dijawab sama Allah, qala dawu sapa Allah, ini saat semana isun a'lamu ikuluhi ngaweruhi ma la ta'lamu. Kata Allah, malaikat, sesungguhnya aku itu lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ini keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 30. Berikutnya kami juga sertakan referensi dari surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina
lillahi su'ada'i bil qist. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kami itu penegak kebenaran. Karena Allah, jadilah kamu itu pemimpin yang adil. Ayat ini Allah itu mengingatkan agar para pemimpin itu seharusnya bersikap adil, juga berikut para jajarannya agar bersikap adil. Dalam ayat ini Syekh Syahrawi itu dalam kitab tafsir Al-Khawatir, beliau itu mengomentari bahwa sikap adil ini itu berlaku bagi tiap-tiap individu, bahkan dalam menentukan suatu keputusan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Jadi kita semua itu, setiap individu, kita semuanya seharusnya itu bersikap adil dalam memutuskan sesuatu, walaupun sesuatu itu terlihat kecil atau yang kita anggap sepele. Berikutnya juga kami sertakan referensi dari surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu atau para suami adalah sebagai pemimpin atas wanita kalian, yaitu istrinya, atau dalam hal keluarga. Artinya seorang laki-laki itu wajib bertanggung jawab dengan hal yang berkaitan dengan sesuatu, yaitu wajib bertanggung jawab dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu kebutuhan dalam rumah tangga. Baik, sebenarnya masih banyak pesan-pesan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya melalui nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pemimpin atau kepemimpinan. Namun karena waktunya terbatas, jadi kita langsung saja masuk ke poin-poin penting, yaitu kesimpulan. Pertama-tama saya sampaikan kenapa kok referensinya itu harus dari Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran adalah kalamullah, yaitu sebaik-baiknya petunjuk, arahan yang di dalamnya sudah komplit dan jelas dalam mengurai persoalan problematika di alam dunia sejak awal kehidupan ini dimulai sampai berakhirnya kehidupan ini. Semuanya Allah jelaskan melalui kalam mulianya, yaitu Al-Quran. Lalu yang kedua, kita sebagai mayoritas masyarakat muslim maka wajib berpegang teguh pada standar yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu melalui para nabi dan rasulnya yang diamanahkan untuk menyampaikan risalah sebagai penuntun hidup kepada semua umat manusia. Maka dari itu, tolong jadikanlah Al-Quran itu satu-satunya sebagai motivasi dalam semua aspek kehidupan. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kita itu merumuskan kriteria sifat dan sikap seorang pemimpin? Jika kita telaah bersama beberapa poin yang terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan, di antara sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang disebutkan dalam Al-Quran adalah jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun persoalannya, itu semua tidak realistis dan bahkan bertolak belakang dengan kaidah Al-Quran. Untuk menyikapi ini semua, kita itu perlu sedikit memahami dan memaklumi terkait kata khalifah dalam surat Al-Baqarah. Kata khalifah dalam surat Al-Baqarah
Karena memang di balik itu semua, itu ada hal lain yang hanya Allah saja yang mengetahuinya akan semua skenario dalam kehidupan ini. Karena hidup ini hanya milik Allah dan hanya Allah lah yang tahu. Namun yang perlu kita fokuskan adalah di sini Allah mengatakan khalifah. Artinya jika ada seseorang manusia yang memimpin suatu negeri atau memimpin suatu wilayah, namun kriterianya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya pemimpin itu khianat, pemimpin itu tidak jujur, dan lain sebagainya, maka hakikatnya dia itu bukanlah kategori sebagai khalifah. Namun di sisi lain, para ulama min auliya billah, beliau berpesan bahwa memang sejatinya akan ada suatu masa Allah itu akan menghadirkan suatu khalifah atau seorang manusia yang dapat memimpin, yaitu seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dengan kata lain, pemimpin tersebut yang dimaksud oleh para ulama, beliau adalah Al-Imam Mahdi. Jadi saat kita melihat dan menyaksikan pemimpin-pemimpin negeri atau pemimpin suatu wilayah yang khianat, pemimpin yang tidak amanah, dan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Al-Quran, maka sebenarnya referensi ini itu sudah cukup untuk menjadi suatu jawaban. Karena di situ Allah mengatakan, akan saya jadikan seorang khalifah. Jadi kata-katanya itu akan jadikan seorang khalifah, bukan kami ciptakan seorang manusia. Jadi ketika kita itu melihat dan menyaksikan seorang manusia yang memimpin lalu berkhianat, ya kita maklumi saja. Karena memang kehidupan itu terus berjalan, dan kehidupan itu penuh dengan cerita dan kisah. Maka dari itu ada kalanya pemimpin-pemimpin itu ya seperti itu, yaitulah skenario Allah. Nah, selanjutnya cukup kita pahami saja bahwa dia itu masuk sebagai kriteria yang disebutkan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang merusak alam dan suka menumpah darah sesama manusia atau sesama makhluk. Baraya sahabatku semuanya, setelah kita itu tahu dan kita itu mengerti, maka kita ya bijak saja, tahan ucapan-ucapan yang tidak baik, komentar yang buruk yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Jangan menambah dosa. Sebaiknya kita itu doakan saja, mudah-mudahan pemimpin negeri kita itu bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, adil, dan sejahtera. Amin. Lalu poin selanjutnya adalah bahwa tiap-tiap diri kita, yaitu diri kita pribadi, adalah seorang pemimpin. Maka lebih baik kita itu perbaiki diri kita sendiri, karena hal itu lebih bermanfaat daripada kita itu berkomentar, berkata-kata kotor yang tidak baik kepada para pemimpin. Itu sama saja kita itu menumpuk dosa, dan itu tidak baik. Dengan selalu memperbaiki diri, semoga kita itu semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang mendekati makna khalifah. Ya, minimal khalifah untuk keluarga kita sendiri. Baik baraya sedulur sahabatku semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri.
Wallahu alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.